Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Edo Saputra dengan NIM 2014010066 akan mempresentasikan video pembelajaran fikih di madrasah. Materi tentang puasa, selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan mengetahui apa itu definisi puasa, kemudian landasan puasa, macam-macam puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa, kemudian rukun puasa, dan yang terakhir, hikmah kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Pada pembahasan pertama, mengenai definisi puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu soma, yasumu, siamun, yang berarti menahan, atau seringkali dikenal dengan istilah al-imsak, yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun secara terminologi agama atau secara istilah, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian pembahasan kedua tentang landasan kita berpuasa. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus mempunyai landasan yang kuat. Nah, ibadah puasa ini terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian pembahasan ketiga mengenai macam-macam puasa. Ulama-ulama sepakat bahwasanya puasa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib ini adalah puasa fardu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mukallaf dan mampu melakukannya. Ada 3 macam dari puasa wajib. Yang pertama puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan ketika sudah berada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa kifarah atau puasa sebagai bentuk penebusan dosa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar atau suatu puasa yang dilakukan karena hendak tercapainya nazar tertentu. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Contoh dari puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Nabi Daud, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada puasa makruh. Contohnya puasa hari Jumat secara tersendiri, kemudian puasa awal tahun Qibti, kemudian puasa hari perayaan besar yang keduanya disendirikan tanpa ada puasa sebelumnya dan sesudahnya. Maka puasa itu dimakruhkan menurut 3 kelompok imam mazhab. Namun, ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak dimakruhkan berpuasa pada kedua hari itu secara mutlak. Kemudian yang keempat adalah puasa haram. Maksudnya ialah seluruh umat Islam memang diharamkan berpuasa pada saat itu. Jika kita berpuasa pada saat itu, maka kita akan mendapatkan dosa. Namun apabila kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan pahala. Contohnya ialah puasa di hari raya, kemudian puasa 3 hari setelah hari raya kurban, atau biasa dikenal dengan hari raya tasyrik. Pembahasan berikutnya adalah syarat wajib puasa. Itu artinya
Jika kita telah memenuhi syarat-syarat berikut ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Umat manusia yang beragama Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Orang-orang yang telah mengenal rukun iman dan rukun Islam itu diwajibkan untuk berpuasa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baligh atau telah mencapai umur dewasa. Umat manusia yang telah baligh dan beragama Islam itu diwajibkan berpuasa. Ciri-ciri atau tanda-tandanya pada laki-laki yaitu telah mengalami mimpi basah, dan pada perempuan telah mengalami menstruasi. Orang-orang yang sudah balik ini diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Itu artinya orang-orang yang berakal sehat diwajibkan untuk berpuasa. Dengan kata lain, orang gila tidak diwajibkan berpuasa karena dia tidak berakal. Yang keempat adalah mumayyiz. Artinya orang yang sudah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, itu sudah diwajibkan berpuasa. Yang kelima, suci. Artinya orang-orang yang suci atau bersih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada perempuan, apabila ia sudah suci atau bersih dari haid dan nifas, ia diwajibkan berpuasa. Yang keenam, sehat. Artinya orang-orang yang jasmaninya sehat, dia diwajibkan berpuasa. Dengan kata lain, orang-orang yang sedang mengalami musibah sakit, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian, syarat wajib puasa yang ketujuh adalah tidak musafir. Artinya, orang-orang yang tidak dalam perjalanan itu diwajibkan berpuasa, sedangkan orang yang musafir itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian pembahasan berikutnya adalah syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Dengan kata lain, jika ada orang non-Islam berpuasa, itu tidak sah puasanya. Kemudian syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Orang-orang yang tidak berakal itu tidak sah puasanya. Contohnya, orang gila. Kemudian syarat sah puasa yang ketiga ialah suci atau tidak dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah bagi perempuan. Artinya, ketika perempuan sedang melaksanakan ibadah puasa, namun tiba-tiba ia mendapatkan haid, maka puasanya akan menjadi batal atau tidak sah. Kemudian syarat sah puasa yang terakhir adalah hari yang sah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya, ketika kita berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, puasa kita menjadi batal atau tidak sah. Pembahasan berikutnya adalah rukun puasa. Rukun melaksanakan ibadah puasa hanya dua. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Berbicara tentang niat tadi, niat puasa contohnya di bulan Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadi an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita masuk pada pembahasan terakhir, hikmah melaksanakan ibadah puasa. Ada banyak hikmah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, menjadi manusia bertakwa. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, di ujung ayatnya Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Ketika kita diwajibkan berpuasa, tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, mengajarkan solidaritas. Puasa Ramadan juga mengajarkan manusia agar lebih peduli kepada sesama dan banyak melakukan ibadah. Rasa lapar dan haus juga bisa meningkatkan solidaritas sosial kepada orang miskin, sehingga kita turut dapat merasakan. Hikmah puasa berikutnya adalah melatih kedisiplinan. Orang yang menjalankan puasa harus disiplin sejak dimulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita harus bangun lebih awal untuk sahur dan menahan diri dari makanan
dan minuman selama sepanjang hari. Kemudian, hikmah puasa berikutnya adalah melatih kesabaran. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi setiap kesulitan dan rintangan dalam kehidupan. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita dituntut untuk menahan lapar, dahaga, dan godaan-godaan lainnya. Hikmah puasa berikutnya adalah baik bagi kesehatan jasmani. Puasa bisa menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Itulah sebabnya puasa sangat dianjurkan bagi perawatan mereka yang menderita penyakit diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, dan darah tinggi. Nah, hikmah puasa yang terakhir adalah mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dalam Islam, ampunan sangatlah penting bagi seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberikannya ampunan oleh Allah kepada hamba-Nya, maka ia akan menjadi penghuni surga dan dibebaskan dari api neraka. Demikianlah video pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.